Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lemas sekali jawabnya. Ustaz kasih pantun dulu ya Pak, biar lebih semangat. Terbang tinggi si burung malam, terbang tinggi si burung malam, lebih tinggi terbangnya si burung malam. Siapa yang nggak jawab salam Ustaz doakan, nanti pulang sandalnya hilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lumayan. Alhamdulillahilladzi hadana lil imani wal islam wa khassana bi syari'ati Muhammadin khairil anam. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المنعم المنان وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث بخير الأديان أما بعد. Salam hormat Anda kepada Ketua PKN Masjid Al-Ridha. Siapa ketuanya Pak? Pak Haji Rustam. Gustam. Sebelah kanan saya ini. Alhamdulillah, salam kenal Pak. Kemudian yang Ustaz hormati tokoh masyarakat lingkungan Jerman 7 sekitarnya, tokoh agama, alim ulama, dan guru, bapak dan ibu jamaah Masjid Al-Ridha rahimahullah. Alhamdulillah, di pagi yang cerah hari ini masih banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Di antaranya nikmat sehat dan nikmat iman, sehingga kita masih dapat meringankan langkah datang ke Masjid Al-Ridha ini dan menahan pula duduk sila untuk mendengarkan majelis ilmu yang setiap Ahad pagi setelah subuh kita laksanakan. Rasulullah bersabda, "Man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yanzil." Barang siapa yang keluar dari rumahnya untuk menuntut ilmu, maka ia akan mendapatkan pahala jihad sampai ia kembali ke rumahnya. Mudah-mudahan duduk sila kita dan kembalinya kita nanti sampai di rumah akan mendapatkan pahala syuhada dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal. Salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini enaknya sebelum ngaji kita berselawat bersama-sama. Selawat Jibril aja, Bapak dan Ibu, biar fresh hati kita. Yuk sama-sama. Sallallahu alaihi wasallam. Semuanya. Sallallahu alaihi wasallam.
Pak, semuanya Pak. Mudah-mudahan dengan senantiasa kita berselawat kepada Rasulullah, insya Allah di yaumil hisab nanti kita akan mendapatkan syafaat beliau. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak dan Ibu, seingat saya ini kali kedua saya di masjid ini. Ya, masih ada yang ingat dengan saya, Ibu? Bu? Masih ingat sama ustadznya? Enggak. Oke. Nama ustadznya hanya 50. Tak apa-apa saya pakai jadi apa ya? Karena nggak ada pakai komplit. Ya kan? Hanya 50, mudah diingat, mudah dihafal. Padi. Asli segini. Iya, tahu namanya lucu. Siapa namanya Bu? Dari namanya udah kelihatan, berarti ustaznya suku Jawa. Ini mau coba ini? Oke. Oh iya, alhamdulillah. Oke dulu. Lengkapnya dari Pak SAI. Itu dari saya dapatkan dari kontes dari TPI, Televisi Pendidikan Indonesia Jakarta. Itu TV sekarang sudah almarhum, udah berubah nama jadi MNC TV. Dulu Bapak Ibu saya yakin pernah menonton acara kontes dari TPI. Yang sekarang teman saya yang eksis itu ada Ustadz Zaki Mirza. Nah, satu dari kita. Beruntung Bapak Ibu yang ceramah pada hari ini nanti saya kritis. SAI itu saya dapatkan dari Fakultas Dakwah IAIN Sumatera Utara. Itu kampus juga sudah almarhum, udah berubah nama jadi UIN, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Jadi Pak PKM, karena apa yang saya singgahi selama almarhum. Pagi hari ini saya singgah di Masjid Armindo. Mudah-mudahan jemaah anak almarhum, mudah-mudahan jemaah anak semakin bagus, semakin banyak. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kalau Ustaz tinggalnya di kampung halaman, jauh sih, lumayan dari sini, cuma dari Pak Kasar kemarin kami ada acara di Hotel Madani, maka tadi malam kami dinner di Hotel Madani. Mohon izin saya pakai kayak gini karena ceramahnya mendadak. Jadi saya berbagi dari Hotel Madani ke semua. Nanti berada sini berada ke Hotel Madani. Kalau aktivitas Ustaz ASN di kantor Kementerian Agama, kebetulan diamanahkan ditugaskan di Kementerian Kabupaten DIY. Nanti pada timur kali lagi. Setiap Jumat sore pada di sini. Mohon doa mudah-mudahan ini ada program pementaran kembali ke Satker 2025 saya sudah bisa berada di tempat kami. Amin ya Allah ya Mbak. Itu saja saya. Kalau kita berbuat jahat, wajar ketika dibalas oleh Allah dengan keburukan. Contohnya, Bapak mencuri, beda, mencuri kereta, tertangkap, wajar kalau dapat salam olahraga.
wajar kalau dipukuli masa keburukan akan dibalas dengan keburukan. Kalau bapak korupsi, wajar kalau harus tinggal di hutan rumah tahanan, karena keburukan akan dibalas dengan keburukan. Dan seyogianya kalau kita berbuat baik, maka seharusnya akan mendapatkan balasannya baik. Tapi kata Allah, tunggu dulu. Tunggu. Niat sholat subuh pagi hari ini, bapak dan ibu orang baik, di wajah-wajah di surga. Apalagi yang di tempat saya, bapak yang itu wajah-wajah di surga. Tetapi sekarang, kenapa orang baik itu kalau ahli surga itu belum mati pun ada tanda-tandanya kelihatan. Apa itu sudah mukanya berseri-seri bercahaya? Kenapa cahaya lampu? Nah, ini sholat nih, yang masih datang sholat Jumat ke masjid itu orang baik. Tapi tidak ada jaminan orang yang rajin sholat wafat dia, mati dia, nanti di akhirat masuk surga. Tidak ada jaminan. Bahkan Allah mengingatkan dalam surah Al-Maun ayat 5 sampai 7, firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim, fawailul lil musallin. Celaka orang-orang yang sholat. Jadi orang yang datang sholat kemarin itu orang baik. Ketika ia melakukan ibadah sholat, belum tentu mati nanti dia akan masuk surga. Rugi dia melaksanakan sholat. Kenapa dia rugi padahal sholatnya? Ayat ke-6 ke-7. Alladzina hum an sholatihim sahun alladzina hum yura'un. Ternyata orang yang rugi padahal dia sholat itu, kata Allah ada dua asbabnya, penyebabnya. Apa itu? Yang pertama karena dia lalai. Kalau dalam tafsir Ibnu Katsir, beliau menerangkan lalai itu salah satunya mengulur-ulur waktu. Udah waktu kita sholat subuh, udah ajar, nanti dulu. Dulu waktu saya kuliah, dulu saya kos. Di kos itu ada 11 kamar. Ada yang istimewa. Dan pesantren terkenal. Jago kita kuning, jago bahasa Arab. 6:30 terang matahari. Sore Allahu Akbar. Rakaat kedua Allahu Akbar firman ada wa afidu firman. Oh berarti tahu sedang sholat subuh setengah 7. Saya tanya, Pak, tadi sholat apa? Sholat subuh jam berapa? Daripada sholat, daripada tidak sholat, ngulur-ngulur waktu. Makanya kalau bapak dan ibu yang udah pulang umroh, yang udah haji dari Arab Saudi, kalau tiba waktu sholat, kalau tiba waktu sholat itu semuanya belum ajar sampai depan itu udah tutup, payah katanya sampai depan, udah tutup itu menutup. Itu kalau di Arab. Kalau di Indonesia lain budayanya, Pak. Kalau di Arab budayanya menunggu
Indonesia itu jauh berbeda. Azan Arab itu suaranya datar aja Pak, nggak ada kikir dan tidak datar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Datar. Azan Arab teriak-teriak tuh, kadang terbatuk-batuk. Iya, udah selesai beraktu itu aja. Ada dua orang datang karena dalam hatinya belum kompak. Si pasku tuh orang yang rutin melaksanakan sholat, rajin dia sholat. Salah satunya adalah ulur-ulur waktu. Maka sholat yang terbaik itu adalah di awal waktu. Termasuk kita juga ketika sudah perintah ibadah sholat, Nabi sampai akhir hayatnya sholat fardu untuk kita laki-laki tidak pernah Nabi lakukan itu sendiri-sendiri atau di rumah. Setiap waktu Nabi laksanakan sholat fardu itu berjamaah di masjid. Maka jangan bangga kita Pak, sholat fardu di rumah. Nabi tidak pernah mencontohkan sholat fardu sendiri, berjamaah. Ya, tuh. Yang kedua, kenapa kita rajin sholat tapi merugi? Alladzina hum yura'un, karena memiliki sifat dunia. Sholat tapi ingin dipuji sama orang lain, terutama ibu-ibu orang sudah rajin kali terutama sholat dunia. Sholat dunia itu hukumnya sunnah, tapi nggak muat mencetak untuk ini, terutama ibu-ibu berangkat dia sholat hari-hari Idul Fitri pakai kebenaran masih wangi, jalannya rumah ibu ya rumahnya mau pamer buka mungkin hanya baru beli besok. Jadi kalau sholat hanya ingin pamer, ingin dilihat orang, itulah salah satu orang yang rugi. Baik Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada 5 kunci ibadah kita agar ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada 5 syarat ibadah yang kita kerjakan itu dapat diterima oleh Allah. Yang pertama ialah syaratnya itu kita beriman kepada Allah. Bu, pernah dengar sejarah Fir'aun dan Allah? Usalul Ustaz. Dan tadi imamnya pun ayat yang dibaca salah satunya mengingatkan tentang Fir'aun lagi. Mana imam kita lagi? Oh, di luar ya. Tuh, pertama tadi kan Fir'aun itu sudah dijelaskan oleh Allah bahwasanya hidupnya akan kekal di neraka. Tapi apakah tidak ada kebaikan Fir'aun waktu selama hidup di muka bumi ini yang sampai sekarang ini bermanfaat bagi orang banyak? Ada nggak kebaikan Fir'aun yang sampai sekarang ini berguna bagi orang? Bu, ada Pak? Ada nggak kebaikan Fir'aun yang sampai sekarang ini bermanfaat bagi orang banyak? Ada nggak Pak? Masih hidup ya Bapak ini. Kita ngaji kita umum Pak, nggak terasa
Nanti bulan pertama itu apa nggak bisa saya jawab. Ada kebaikan Fir'aun yang diperbuat yang sampai sekarang ini bermanfaat bagi orang lain. Apa Ustaz? Yang dibangunnya piramida. Piramida. Itu piramida salah satu 7 keajaiban dunia. Destinasi wisata. Di mana itu? Di Mesir. Kalau ada setelah saya, ibu bilang ke anak saya mau piramida. Jalan-jalan, stres di rumah. Berguna. Bu? Berguna. Membuat orang lain senang. Jadi tempat wisata piramida. Tapi apakah itu bernilai kebaikan di sisi Allah? Tidak. Kenapa? Karena Fir'aun itu kafir. Maka jangan ada yang bukan pertahankan iman kita kepada Allah. Karena syarat ibadah diterima itu pertama kita beriman kepada Allah. Satu. Yang kedua, kunci ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah tidak mengerjakan yang tidak dikerjakan nanti. Apa contohnya? Saya sering melihat ada saudara kita udah selesai sholat, udah assalamualaikum, udah zikir. Ketika dia mau keluar dari masjid, ditutup dengan sujud. Sujud lagi ya? Pernah Bapak lihat ini? Sering ya Pak ya? Udah. Kemudian saya ingin tahu. Saya sapa. Saya tanya dia, yang sujud tadi. Saya pegang tangannya, ngobrol, izin Pak. Saya mau tanya, tadi nampak saya, Abang sebelum berdiri itu sujud, boleh tahu Bang? Sujud apa yang Abang lakukan? Tidak tahu kan? Oh, jadi Abang sujud karena takdir ikut sama orang lainnya. Jadi orang lain sujud itu sujud. Bapak dan Ibu, sujud itu cuma ada 3. Yang pertama ada namanya sujud sahwi. Di mana sujud sahwi ini dilakukan? Pada saat kita melaksanakan sholat, lupa atau ragu. Allahu Akbar. Udah 3 rakaat atau 4 rakaat. Kayaknya udah 4 rakaat. Ragu. Maklum, apalagi tertentu usia. Banyak lupa. Maka untuk menyempurnakan sholat yang ragu, ambil Bapak Ibu rekaatnya pendek. Tapi sebelum salam, tutup dengan sujud sahwi. Dan innaka hamidum majid. Sebelum salam, karena lupa, lakukanlah sujud. Allahu Akbar. Itulah namanya sujud sahwi. Apa bacanya itu? Doanya? Ya, karena apa karena itu kan ya. Gampang sekali belajar. Tapi kan canggih ya. Oke. Ya. Kemudian Allahu Akbar. Sekali lagi Allahu Akbar. 2 kali. Allahu Akbar. Baru assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu yang pertama. Sujud sahwi. Ada beritanya. Yang kedua ada namanya sujud tilawah atau sujud sajadah, sama. Mana sunahnya? Itu dalam hadis disunahkan itu setiap hari Jumat.
subuh, kalinya minggu, bukan tiap hari. Makanya Bapak Ibu, kalau lagi musafir sholat di Arab atau di manapun, kok habis takbir, habis baca ayat Al-Quran bukan ruku, malah sujud. Di situ pada saat imam membacakan ayat yang ada kalimat sujud, dari penghujung ayat sujud itu langsung imam sujud. Itulah namanya sujud sajadah atau sujud tilawah. Itu ada sunnah, ada perintah. Oke, boleh. Baru udah sujud naik lagi begini. Allahu Akbar. Baru dilanjutkan ayat lagi. Nah, itu ada dalilnya. Apakah harus dalam sholat ada Ustaz sujud tilawah itu? Enggak. Ketika baca Al-Quran pun, ketika menjumpai ayat yang ketemu tentang bacaan sajadah, dan diperbolehkan kita melakukan sujud tilawah, tapi syaratnya harus menghadap kiblat. Jadi baca Al-Quran, ketemu ayat yang berkaitan tentang sajadah, kemudian kita melakukan sujud, itu namanya sujud tilawah. Bukan hanya dalam sholat, tapi harus rukunnya menghadap kiblat. Itu yang kedua, sujud tilawah. Yang ketiga ada namanya sujud syukur. Main bola, menggolkan, langsung sujud ke tanah lapang. Boleh Ustaz? Boleh. Saking senangnya melakukan sujud syukur itu lebih etis daripada melakukan kesenangan apa-apa yang dilihat. Oke, langsung ya dengan sama Allah bersyukur. Nah, sujud yang saya tanya kepada Bapak tadi, dia nggak tahu karena itu tidak diperintahkan oleh Rasul. Maka setiap ibadah yang tidak diperintahkan oleh Nabi belum tentu bernilai kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, udah berapa Bu? Jam 6 kurang 2, belum terlalu hari kan? Ya. Yang ketiga, syarat ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, semua rukun dan syarat ibadah itu kita jaga. Bisa setiap ibadah ada rukunnya. Satu aja rukun ibadah tidak kita kerjakan, maka apa? Yang sah. Contoh, sholat Jumat. Itu kan ada rukun sholat Jumat. Pak, ada berapa rukun sholat Jumat? Pak, tiap minggu awak kerjakan sholat Jumat. Jangan tinggi-tinggi ngaji, ya kan? Yang rendah lupa. Rukun sholat Jumat itu cuma 2, hanya 2. Apa itu Ustaz? Mendengarkan khutbah dan melaksanakan sholat Jumat 2 rakaat. Maka tidak sah kita Pak, sholat Jumat itu masuk dalam sholat ketika khutbah. Sampai sini langsung sholat, tak sah sholat Jumat. Karena mendengarkan khutbah bagian dari rukun. Baru yang jadi khotib ada di rukunnya. Untuk jadi khotib harus tahu ada rukun. Nah, begitu juga ketika melaksanakan sholat, rukun sholat ada 3, ada 13. Maka tidak sah sholat Jumat kalau datang langsung sholat Jumat dan dengarkan khutbah. Begitu juga kita sholat. Sholat itu rukunnya 13, satu yang kita kerjakan, maka ibadah sholat kita tidak sah. Jadi ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau rukunnya sudah kita kerjakan semua.
Jadi Bapak dan Ibu kalau melaksanakan haji, nah, yakin dengan ilmu kita, yakin dengan amalan kita bahwa rukun haji dan wajib haji sudah kita kerjakan semua. Perkara dapat haji yang mabrur atau tidak, ya tawakal Allah, serahkan semuanya sama Allah. Yang penting semua rukun haji, wajib haji sudah kita kerjakan. Tapi satu aja rukun haji yang kita kerjakan, jangan mimpi kita pulang ke Indonesia aduh semalam aku lakukan ta'alum, aku kerjakan ta'alum, cuma nama Ustaz batal haji karena salah satu rukun haji tertinggal. Nah, dan berapa lagi? 3 tadi ya. Nah, yang keempat, syarat ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan bernilai dia ibadah ketika mau kita lakukan sudah ada niat di dalam hati. Saya pernah kerja di rumah di kampung di Medan. Ketika saya keluar dari rumah, niatnya mencari nafkah untuk keluarga, istri dan anak. Andaikan takdir saya sampai kayak musibah, wafat saya di tengah jalan, matinya mati syahid, besar pahala kita, besar pahala kita sebagai tanggung jawab kita untuk menafkahi istri dan anak. Ketika dalam melakukan pekerjaan harus menanggung nyawa kita di sisi Allah, pahala sakit akan kita dapatkan. Tapi kalau kalian dari rumah mau kerja berantem sama nenek, berantem, keluar dari rumah bukan jelek, nah sampai di jalan kecelakaan mati, bukan mati sakit, mati sakit. Makanya kita punya ada. Kalau mau kemana-mana itu baca doa. Itu berkaitan kalian mau keluar rumah diajarkan doa rumah. Bismillahirrahmanirrahim tawakkaltu supaya ada niat biar tidak sia-sia. Innamal a'malu binniyat. Semua pekerjaan itu tergantung niat. Semua amal itu tergantung niat. Maka walaupun berantem sama nenek tetap masih ingat Allah. Memang hidup ini tidak seindah yang kita bayangkan. Jangan berharap bahwasanya hidup ini makin tua makin aman. Bukan. Bapak lihat nanti Al-Quran surah 21 ayat 35. Kullu nafsin za'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Tiap-tiap yang bernyawa itu pasti akan mati. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah, maka akan kami uji kalian itu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan. Maka hakikat hidup yang sedang kita jalani ini pasti ketemu dengan cobaan, akan ketemu dengan problematika, akan ketemu dengan masalah. Ada suaminya baik, ujiannya sama siapa? Istri. Iya, merepet dari istri, merepet. Pak, bini merepet. Coba hidup dengan itu. Maka dimanapun kita tinggal, tanya Bapak Kemri di lingkungan Bapak mana lebih banyak janda atau muda? Janda. Suami kerja di kantor, kadang di kantor dimarahin bos, pulang sampai rumah direpetin mini, naik tensi, stroke, stres, mati lah.
dan tidak jadi janda. Maka lebih banyak janda daripada duda. Makanya kalau mau kawin rumah tangga jangan direpetin suami. Tapi kayak itulah Pak perempuan Pak. Pintar perempuan itu kalau mulutnya nggak sama kita. Kalau mulut kita laki-laki itu titipan Nabi Adam, terkatuk mulutnya. Nabi Adam. Kalau ibu-ibu titipan Saliha, lebar ke orang. Sekali awak ngomong 10 kali itu pecah. Kita harus paham itu Pak. Harus ngerti Pak. Bagus dia, bagus dia. Nah, artinya apa sebaliknya? Ibu baik, rajin ngaji, rajinnya ngaji. Siapa ujiannya? Suami. Ujian suami. Tapi pada hari ini Ustaz kasih semangat dulu. Fir'aun tadi di awal ngaji kita tadi itu dijamin oleh Allah akan kekal di dalam neraka. Tapi dia punya istri namanya Asia. Ya, dalam hadis yang sahih ada 4 wanita yang dijamin surga. Salah satu dari 4 itu ada nama Asia. Siapa Asia itu? Istrinya Fir'aun. Punya suami jahat, jolim. Masih bagus suami ibu dari Fir'aun. Ngeri cobaan Asia. Jangankan sama orang, Tuhan ada di dalam. Iya. Tapi luar biasa, Masya Allah. Asia di surga. Apa namanya Ustaz? Fa'fu anhum wastaghfir lahum. Apa itu? Setiap keburukan suaminya, keburukan Fir'aun, Asia maafkan. Keburukan suaminya, dia maafkan. Bahkan dia senantiasa berdoa minta sama Allah agar suaminya itu diberikan keampunan, diberikan hidayah. Tuh, setiap keburukan suami dimaafkan ya Allah. Pulang Fir'aun, tangan kanan meluk setir perempuan lain, bawa perempuan lain. Tengok tangan ini nggak ada nampak Asia, senyum dia dan dimapanya tangan kiri, digotong, dituntut dibawa ke tempat tidur, dipapanya. Kalau inilah yang terjadi sama ibu, suami pulang bawa perempuan, sanggup ibu kayak Asia? Sanggup? Enggak, makanya nggak bisa masuk surga. Ada nampak suami kayak ini buat lagi kucicang, Ustaz, kucicang. Iya. Itu hebat Asia itu. Keburukan suami dimaafkan. Maka tiket wanita soleha ada di surga dan senantiasa memaafkan kekurangan suami. Coba hidup itu, tapi jangan jadikan dan suami yang jahat, malah terpengaruh ibu jauh dari surga Allah. Ibu enak ketika ibu masih gadis, dan siapa yang bertanggung jawab pada ibu? Orang tua, bapak, kalau masih punya bapak. Gak ada bapak saudara laki-laki kandung. Enak ditanggung sama bapak. Dah menikah ibu, siapa yang nanggung? Suami kami. Iya. Mungkin bertanggung jawab kami putri. Ibu bukan aurat, siapa yang berdosa?
mengatakan sebenarnya tiket menuju surga itu dua ibu dan kami aja. Kami bertanggung jawab saudara perempuan kami. Kami bertanggung jawab kepada mama kami laki-laki, dan kami bertanggung jawab kepada istri. Kalian Fir'aun melakukan dosa, Asia berdosa, nggak dosa, makanya jangan sewon kali. Udah, kalau laki-laki berbuat dosa, ya udah, itu ditanggung oleh laki-laki sendiri, nggak pindah. Bisa dosanya sama ibu, enggak. Dosa ibu lah yang akan pindah sama kami, karena kami ditanggung jawab. Maka segala apapun cobaan dari suami, jangan menjauhkan ibu dan saudara. Kalau bisa seperti Asia, senantiasa memaafkan kekurangan suami. Ya. Udah berapa tadi? Syarat ibadah terima Allah. Udah apa tadi ya? Saya bilang kan 5 kan? Oke, yang terakhir. Syarat ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kelima ialah tidak pernah mendatangi dukun. Jangan pernah kebaikan yang kita kerjakan tapi diawali dengan minta tolong ke dukun. Kadang kita cowok itu mau dulu lebih percaya pada keris daripada Allah. Tengok pada satu suruh. Siapa aku itu bikin malu orang Jawa, bikin malu Ustaz Maiti. Maka Ibrahim, tengok Ibrahim, patung berhala itu patung buatan manusia yang tahan manusia. Tapi kenapa disembah? Begitu juga keris itu buatan manusia. Manusia itu makhluk, dan ada yang menciptakan manusia, Allah Sang Khalik. Tapi kenapa lebih percaya kepada keris daripada Sang Khalik Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kadang kita lebih percaya kepada jimat. Jimat itu buatan manusia daripada Allah. Maka segala ibadah kebaikan ibu, bapak, kalau awalnya itu mendatangi dukun, jangan harap ibadah itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mendatangi dukun itu nggak boleh, Ustaz, nggak boleh. Hanya satu dukun yang boleh bapak itu datang. Apa itu? Dukun patah tulang. Dia jatuh di buku saya, patah kakinya, aku tulang selebihnya boleh. Saya pikir ini Bapak dan Ibu yang dapat saya sampaikan, begini yang terucap dawasi cukup sekian dan terima kasih. Silakan kalau misalnya ada sesi tanya jawab, Ustaz siap berbagi ilmu, tapi kadang-kadang kita tutup sama doa. Ada yang banyak berikut ini sebenarnya kalau saya ceramah sepi senyap, saya itu pergi. Ada Pak? Ibu? Pas? Alhamdulillah. Ya, satu lagi. Sholat yang menunda itu setelah kita orang berjamaah di masjid itu udah menunda itu Pak Ustaz. Kalau kita misalnya kan kita dengar ada sholat, ada azan di masjid gitu, azan, sudah masuk azan lah, sudah masuk waktu sholat, kita masih melakukan kerja, masih kerja, kita masih menundanya, alhamdulillah gitu kan. Itu udah dihitung penundaan gitu. Yang dimaksud dengan penundaan itu kapan kayak jam berapa, waktunya kan ada gitu kan. Ustaz, ada yang menjelaskan. Iya. Dari waktunya itu kan itu penundaan gitu.
Pas siapa yang ini? Aku pikir lama-lama di masjidnya daripada di rumah nanti lah tanggung kerja tapi tanggung ya. Berapa? Ibnu Katsir tidak menjelaskan ngulur-ngulur waktu itu 3 menikah, 30 menikah, tapi yang pasti perintah Allah itu kalau sholat di awal waktu. Ketika terdetak dalam hati kita, nantilah Allah, apakah itu bagian dari fawaidul musola? Tapi kalau Ibnu Katsir mengatakan itu bagian dari salah satu yang pertama. Saya pikir tadi waktu sholat, karena sebelum sholat subuh itu sunnahnya kan harus qobliyah berkah. Dan dalam hadis itu Pak, udah setelah 2 rakaat itu kalau ditengok masih ada yang sholat, udah kita tunggu dia, karena masih ada orang lain bersiap nih qobliyah, tapi masih ada yang datang. Kita tunggu dia, itu bukan menunda, dia bukan fawaidul musola. Makanya imam ketika imam itu yang memutuskan. Udah, dan memang perintahnya kalau masih ada yang sholat qobliyah diperintahkan oleh Nabi supaya hitung. Maka imam yang memutuskan, silakan komat. Berarti sudah nggak ada lagi yang sholat sunat. Itu bukan fawaidul musola. Tapi kalau kita masih di rumah dengan azan, masih nantilah tanggung kali, minum dulu lah, istirahat bentar baru pulang, depan itu belum jadi kategori fawaidul musola menurut tafsir Ibnu Katsir. Jadi dia tidak menerangkan berapa detik, berapa menit, tetapi kalau kita sudah keluar dari waktu sholat, kita yakini orang sudah pulang dari masjid tapi belum juga kita laksanakan sholat. Ibu salah satu orang-orang yang melakukan sholat. Maka orang yang beriman itu Bapak dan Ibu, ciri orang yang beriman ketika sudah mendengarkan suara azan dari masjid, gemetar hatinya. Tak kenal dia itu, udah dengar suara azan, Allah, gelisah. Maka untuk menyempurnakan kekecewaan yang di hati tadi bisa segera jangan berbuat berangkat ke masjid. Jadi, tapi kalau berangkat nantilah tunggu dulu tanggung, itu boleh jadi yang diingatkan Allah tadi fawaidul musola. Izin Pak, maka jangan bangga kita laki-laki kalau sholat fardu kita kerjakan di rumah. Karena Nabi tidak pernah melaksanakan sholat fardu di rumah. Tapi Nabi misalkan sholat fardu secara berjamaah. Kecuali sholat sunat yang lain, sholat tahajud dan lain sebagainya. Iya, Nabi lakukan sampai bengkak putusnya. Itu sholat sunat. Terima kasih Pak, saya pikir itu yang menjelaskan cukup sekian. Terima kasih. Udah Ibu ya? Oh, ada lagi? Oh iya. Iya. Apanya? Nggak, pertanyaannya? Iya, setuju. Oh iya. Ibu, ya diterima, itu namanya sujud syukur. Udah mau di tanah lapangan, udah mau di laut dia, udah seneng dia, udah kecuali sujudnya udah tengok kan ada teknik doang sujud. Iya kan? Tapi sujud syukur itu diberitakan, dia nggak ada syarat, nggak ada rukun. Kalau sujud tilawah, sujud sajadah itu udah rukunnya menghadap kiblat. Kalau sujud syukur, udah nggak mesti harus menghadap kiblat.
Udah baik di jalan maupun di laut silakan. Yang penting ketika dia senang meluapkan emosional dia dengan melaksanakan sujud, walaupun di tanah lapang, sah ibadah diterima oleh Allah. Udah kita nggak tengok, jangan langsung emosional senang sujud awal aja. Tayyib begitu. Malu apa? Nah, ya Bu, itu perintah Allah. Jadi sujud syukur itu dimanapun yang Allah bisa berangkat aja. Alhamdulillah. Tengok baru turun dari Abdul Aziz, ya kan? Baru turun dari pesawat, injak ke Abdul Aziz, senangnya luar biasa. Alhamdulillah. Senang sekali. Walaupun kening harus berpasir dan berpasir itu sujud syukur di Abdul Aziz, tapi itu perintah. Walaupun berpasir ibadah sah, ya Bu, begitu juga kita kenapa. Nah, kalau sujud syukur ya tidak ada syarat, tidak ada rukun. Nah, kalau sujud sajadah rukunnya harus menghadap. Oke ya, alhamdulillah. Selesai? Oh, satu lagi. Masih makanan ini. Sholat Jumat pada waktu khotib naik ke atas mimbar ada yang main takbir. Teman-teman. Aduh, kenapa masalahnya kami? Hati saya itu ternyata ketika wasit utama dari Timur Tengah memimpin pertandingan bola, ketika terdengar suara azan stop dibunyikan dulu, berhenti pertandingan sepak bola supaya mendengarkan kalimat azan. Bapak dan Ibu, maka ada orang beriman itu ketika ada mendengarkan suara azan stop aktivitas. Kita dengarkan itu kalimat takbir, stop aktivitas, termasuk dengan HP, matikan itu. Kalau kita lagi nonton matikan, fokus dengan kalimat tauhid. Bapak, ini pertanyaan waktu sholat Jumat masih tidak takbir. Tuh hadisnya itu Pak, udah hadisnya itu kan nggak boleh bercakap-cakap ya kan, udah. Kalau bercakap-cakap berarti sholat kita sia, kan sia-sia. Udah nggak bercakap terus main HP aja, bodoh kan tengok, bakal kamu dengar ini. Ya kan? Nah, udah. Jadi bagaimana Ustaz? Dan khutbah itu adalah bagian dari rukun adanya fokus dengan jangan ada aktivitas yang lain termasuk dengan rukun. Nah, kita dijawab laki-laki ya kan? Iya karena ada nasnya yang sofi itu kalau khutbah udah naik, jangan cakap-cakap. Kalau ada yang bercakap berarti siap. Termasuk sebab yang berhenti awal, jangan ada pegang lagi. Dan bisa jadi orang yang main HP mungkin kategori yang pawai dulu musolim, yang merugi. Dan saya katakan orang yang pegang HP batal sholat Jumat yang ada. Gimana nanti? Udah, tapi yang pasti boleh jadi ketika sedang khutbah dia pegang HP termasuk kategori yang pawai dulu musolim. Itu kategorinya pada izin. Saya kalau tidak berapa saya katakan nanti ya, maka dengarkan azannya aja, berhenti masa dengarkan khutbah Allah dan berarti nggak beradab. Adabnya itu
Ingat saya almarhum ibu saya. Waktu remaja, saya sholat itu pakai kaos polo, kaos singlet dalam, pakai sarung di kampung. Udah sholat saya, sholat subuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Waktu ditepuk sampai almarhum ibu saya. Bulan sholat, kenapa? Tahu mau nonton keyboard. Nah, dulu masa kami keyboard. Udah pakai pakaian wangi kurang wangi, rapi kurang rapi, masa remaja. Itu mau ketemu sama orang. Nah, pakaian itu wangi kurang wangi, rapi kurang rapi. Kalau mau ketemu sama Allah, masa masih pakai kaos polo. Itu sudah secara terniat buat saya. Kalau secara hukum, saya sholat pakai kaos polo, pakai sarung, sah, karena tetap aurat orang ini dari lutut di pusat itu. Saya pakai sarung. Ditegur dengan almarhum ibu saya. Sholat sah, sholat Jumatnya sah, tapi nggak pernah, maka dalam hidup ini ada hidup prioritaskan. Tambahan aja ya. Dari ibu itu saya saya tidak datang. Ya, mohon maaf kepada ibu, terus kita turut sama bapak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan